Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 suramnya bayang-bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 38. Seperti yang dikehendaki oleh kawan-kawan serigala betina itu, maka lambat laun, para pengawal yang telah terluka betapapun kecilnya itu tenaganya telah menjadi susut. Setelah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan yang ada pada mereka, maka yang tersisa pun semakin lama menjadi semakin sedikit. Dalam pada itu Sambi Wulunglah yang sempat mentertawakan lawan-lawannya. Dengan nada tinggi ia berkata, "Heh, bukankah kalian masih muda? Seharusnya tenaga kalian masih lebih baik dari kami yang tua-tua. Apalagi lihat orang berambut putih itu. Ia masih mampu bertempur dengan wajah yang cerah dan senyum di bibirnya. Tetapi kalian, anak-anak muda yang pernah mendapat latihan yang berat, ternyata tidak memiliki tenaga yang cukup untuk mempertahankan diri. Apalagi kalian bertempur bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil." "Persetan," geram salah seorang di antara para pengawal. "Jangan menyesal jika kau akan mati di sini." Tetapi Sambi Wulung tertawa semakin keras. Katanya, "Jangan berceloteh. Atau bahkan kau sedang mengigau. Hanya orang-orang sakit panas sajalah yang mengigau." Para pengawal itu menjadi semakin marah. Tetapi betapapun mereka mengerahkan kemampuan mereka, namun segala usaha ternyata sia-sia. Tidak seorang pun dari keempat orang kawan serigala betina itu yang dapat dikuasai oleh lawan-lawannya. Bahkan semakin lama luka-luka di tubuh para pengawal itu menjadi semakin banyak. Sementara itu, Wiradana yang mengerahkan kemampuannya tidak juga berhasil menguasai lawannya. Bahkan sebaliknya, serigala betina itu pun kemudian benar-benar telah mendesak Ki Wiradana. "Kita sudah terlalu lama bertempur," berkata serigala betina itu. "Sudah waktunya kita menentukan, siapakah yang kalah dan siapakah yang menang di antara kita." Ki Wiradana tidak menjawab. Tetapi ia menyerang semakin garang. Namun serigala betina itu benar-benar telah berniat untuk menghentikan pertempuran. Karena itu, maka ia pun menjadi lebih bersungguh-sungguh, sehingga ketika Ki Wiradana kehilangan pengamatannya atas senjata lawannya, meskipun hanya sekejap, maka rumbai-rumbai selendang serigala betina itu telah menyentuh pundaknya. Serigala betina itu memang tidak ingin mematahkan tulang di pundak Ki Wiradana. Karena itu sentuhannya itu pun hanya menyakitinya. Ki Wiradana yang merasa pundaknya bagaikan menjadi lumpuh, menggeram dengan marahnya. Perasaan sakit yang sangat mencengkamnya sampai ke pusat jantung. Namun demikian ia terpaksa beringsut surut untuk memperbaiki keadaannya. Serigala betina sengaja tidak memburunya. Bahkan ia berkata, "Aku beri kesempatan kau mengatasi perasaan sakitmu." "Gila." Ki Wiradana yang tersinggung itu meloncat menyerang dengan pedang terjulur. Tetapi ia terkejut ketika tiba-tiba saja selendang serigala betina itu telah membelit pergelangan tangannya. Dengan serta-merta Ki Wiradana merenggut tangannya. Tetapi dengan demikian belitan selendang itu seakan-akan justru menjadi semakin keras. Apalagi ternyata bahwa kekuatan serigala betina itu ternyata telah besar dari kekuatan Ki Wiradana, karena serigala betina itu lebih melepaskan tenaga cadangannya pula. "Jangan tergesa-gesa," berkata serigala betina itu. "Jika kau sekali-kali dibelit oleh selendang seorang perempuan lain maka hal itu adalah wajar sekali bagimu. Warsi harus menyadari bahwa sebagaimana ia datang, kemungkinan yang sama akan terjadi pada saat lain." "Gila. Kau sudah menjadi gila," teriak Ki Wiradana. Serigala betina itu tertawa. Katanya, "Istrimu tidak ada di sini. Ia tidak akan menjadi marah. Tutup mulutmu. Tutup mulutmu perempuan jalanan." Ki Wiradana berteriak semakin keras. "Yang perempuan jalanan bukan aku. Tetapi Warsi, istrimu. Ia benar-benar perempuan jalanan yang berhasil merenggutmu dari kedudukanmu yang baik menjadi tidak lebih dari seorang laki-laki yang tidak berharga. Tetapi kini perempuan jalanan itu justru telah mendapat kekuasaan yang tertinggi di tanah perdikan ini, karena kau benar-benar sudah dikuasainya. Lahir dan batin. Diam. Diam," teriak Ki Wiradana semakin keras sambil merenggut tangannya. Tetapi selendang serigala betina itu melilit semakin kuat. "Jangan berusaha melepaskan tanganmu dengan cara itu," berkata serigala betina itu. "Lakukan perlahan-lahan. Urai dengan tangan kirimu. Jangan tergesa-gesa." Ki Wiradana seakan-akan telah kehilangan pendiriannya.
Ia menurut saja sebagaimana dikatakan oleh serigala betina itu. Perlahan-lahan ia melepaskan belitan selendang itu dengan tangan kirinya. Tidak tergesa-gesa dan tidak menghentak-hentak. Akhirnya selendang itu memang dapat dilepaskannya, demikian selendang itu terlepas, maka seolah-olah Ki Wiradana itu telah terlepas pula dari ketidaksadarannya atas dirinya. Bahkan dengan serta-merta ia telah mengayunkan pedangnya menebas ke arah serigala betina. Hampir saja perut serigala betina itu berhasil dikoyaknya. Untunglah perempuan itu dengan cepat telah meloncat surut, sehingga ujung pedang Ki Wiradana berdesing kurang dari sejengkal dari kulitnya. Hampir saja isi perutku tumpah, berkata serigala betina itu. Kau ternyata tidak tahu diri. Aku sudah bermurah hati memberitahukan cara yang baik untuk melepaskan selendang itu. Tiba-tiba kau telah menyerang dengan serta-merta. Kau memang harus mati, geram Ki Wiradana. Pertempuran telah terjadi lagi. Namun serigala betina itu kemudian berkata, "Satu kali aku ingin membelitmu. Tidak pada tanganmu, tetapi pada lehermu." Ki Wiradana tidak menjawab. Tetapi ia menyerang dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada. Sementara itu, keadaan para pengawal menjadi semakin payah. Mereka menjadi semakin lemah dan kehabisan tenaga. Sementara ketiga anak muda yang tidak bertempur dengan sungguh-sungguh itu pun akhirnya dilukainya juga. Tetapi luka-luka yang tidak berarti, sekadar untuk menghilangkan kecurigaan. Meskipun demikian, ternyata bahwa pakaian mereka telah membekas darah pula. Semakin lama mereka bertempur, maka tenaga mereka benar-benar telah terhisap habis. Mereka yang kehilangan senjata mereka dan berusaha membantu kawan-kawannya tanpa senjata, telah mengambil alih senjata kawannya yang benar-benar telah kehabisan tenaga. Tetapi yang dilakukannya itu pun sama sekali tidak berarti apa-apa. Namun dalam pada itu, keempat orang yang menyertai serigala betina itu masih saja berusaha agar para pengawal itu bertempur terus dan mengerahkan tenaga mereka. Jika para pengawal yang menjadi letih itu termangu-mangu, maka keempat orang itulah yang menyerang, sehingga para pengawal itu terpaksa menghindari, karena bagaimanapun juga serangan keempat orang itu dapat mengoyak kulit dagingnya. Namun pada saat-saat tertentu orang-orang itu membuat dirinya seakan-akan terdesak, sehingga lawan-lawannya dengan penuh harap telah berusaha untuk semakin menguasainya. Namun pada saat tertentu, tiba-tiba saja keadaan menjadi berbalik. Orang-orang itulah yang kemudian mendesak dan mengancam perlawanan para pengawal. Dalam keadaan yang demikian, maka para pengawal itu benar-benar telah kehilangan kemampuan untuk mengamati diri mereka masing-masing. Karena itu, maka tenaga mereka benar-benar telah terkuras habis. Para pengawal itu kemudian rasa-rasanya tidak lagi mampu berdiri tegak. Setiap kali mereka terhuyung-huyung karena keseimbangan yang sudah terguncang. Nafas mereka pun bagaikan berkejaran di kerongkongan. Sedang keringat mereka telah membasahi seluruh tubuh mereka. Seorang di antara para pengawal itu, ketika dengan pedangnya menyerang Kiesoka yang tua itu, telah kehilangan sasaran karena orang itu telah meloncat menghindar. Ayunan pedangnya justru telah menyeretnya sehingga pengawal itu telah kehilangan keseimbangannya. Namun ketika ia hampir saja roboh, ternyata Kiesoka telah meloncat menahannya, sehingga pengawal itu tetap berdiri. Tetapi sekejap kemudian, Kiesoka itu pun telah meloncat pula menyingkir ketika pengawal yang lain berusaha untuk menyerang pula. Namun hampir saja terjadi kecelakaan di antara para pengawal. Ketika Kiesoka itu sudah meloncat menjauhi anak muda yang ditahannya agar tetap berdiri, sebuah ayunan mendatar telah menyambarnya. Pengawal itu mengira bahwa Kiesoka akan mencelakai lawannya. Karena itu, maka dengan sisa tenaganya ia telah menebas ke arah lambung orang tua itu, justru pada saat Kiesoka meloncat menjauh. Kiesoka yang melihat ayunan senjata itu menjadi berdebar-debar. Sementara pengawal yang mengayunkan senjata itu telah kehilangan kemampuan untuk menghentikan serangannya, sedangkan pengawal yang baru saja dilepaskan oleh Kiesoka itu sama sekali tidak mampu menghindari lagi. Dalam keadaan yang demikian, maka sekali lagi Kiesoka melenting dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti oleh mata wadak. Dengan pedang yang rampasnya, maka ia telah menangkis serangan itu. Tetapi pengawal yang mengayunkan pedangnya itu pun telah merasa terlalu letih. Karena itu, ketika pedangnya itu membentur pedang Kiesoka yang agak tergesa-gesa dan kurang memperhitungkan kekuatannya, maka pedang di tangan pengawal itu telah meloncat dan jatuh di tanah. Pengawal itu terkejut. Tetapi perasaan lain telah berbaur di dalam hatinya.
Ia bersyukur bahwa pedangnya tidak mengenai kawannya sendiri. Tetapi ia kecewa bahwa pedang itu telah terlepas dari tangannya. Sementara itu, kawannya yang hampir saja tertebas oleh pedang pengawal itu pun merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Orang tua itu justru telah berusaha untuk menyelamatkannya. Satu langkah yang tentu tidak akan diambil oleh orang kebanyakan yang hanya tahu bermusuhan dan bahkan dengan penuh nafsu berusaha menghabisi musuh-musuhnya. Justru karena perasaan-perasaan aneh itu, maka beberapa orang pengawal menjadi termangu-mangu. Apalagi tubuh mereka hampir kehilangan segenap kekuatan yang ada, karena mereka telah mengerahkan semuanya yang mereka miliki sampai benar-benar habis. Sementara itu, para pengawal yang lain pun keadaannya tidak jauh berbeda. Mereka sudah tidak dapat berbuat banyak. Bahkan untuk tetap tegak pun rasa-rasanya mereka sudah tidak mampu lagi. Sambi Wulung memang selalu berbuat sesuatu yang lain. Dalam keadaan demikian ia masih sempat juga dengan sengaja melepaskan setiap senjata dari tangan lawan-lawannya, sehingga para pengawal itu menjadi sangat berdebar-debar. Di samping kelelahan yang sangat, mereka sama sekali tidak mempunyai senjata untuk melindungi diri mereka sendiri. Ketika para pengawal itu dicengkam oleh kegelisahan, maka Sambi Wulung itu sempat berkata, "Nah, dalam keadaan seperti ini kalian dapat membayangkan apa yang terjadi dengan kawan-kawanmu yang dibawa oleh orang-orang Jipang ke Pajang. Bayangkan bahwa aku adalah prajurit Pajang. Karena sebenarnya lah bahwa aku adalah tataran prajurit Pajang. Padahal mereka benar-benar berada di dalam pertempuran, sehingga kesempatan untuk mengekang diri tidak ada lagi. Jika sekarang aku dan kawan-kawanku sempat menilai dengan siapa aku berhadapan, maka di peperangan para prajurit Pajang tidak dapat melakukannya, sehingga yang terjadi adalah kematian-kematian yang tidak berarti, sebagaimana jika aku inginkan terhadap kalian." Wajah para pengawal itu menjadi tegang. Tetapi mereka sempat juga membayangkan, jika keempat orang itu benar-benar ingin membunuh, maka mereka tentu sudah mati di depan pasar itu. Tetapi ternyata bahwa keempat orang itu tidak melakukannya. Bahkan seorang di antara para pengawal itu telah diselamatkan dari ujung senjata kawan sendiri. "Nah," berkata Sambi Wulung kemudian, "sekarang jika kalian memang sudah menjadi sangat baik, beristirahatlah. Biarlah Ki Wiradana melanjutkan usahanya untuk mempertahankan diri dari kawan kami itu. Jika kalian telah tidak kelelahan lagi, maka kita meneruskan perkelahian ini. Sementara ini kalian dapat mengobati luka-luka di tubuh kalian. Kami sengaja tidak melukai kalian lebih parah lagi, karena kami tidak sampai hati melakukannya." Memang satu dua di antara para pengawal itu justru tersinggung mendengar kata-kata Sambi Wulung itu. Tetapi sebagian besar di antara mereka mengakui bahwa mereka memang tidak dapat berbuat banyak. Bahkan sikap aneh dari keempat orang itu telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di dalam diri para pengawal itu. Kecuali 3 orang di antara mereka yang berasal dari padukuhan itu. Namun demikian, ketiga orang pengawal itu pun telah terluka pula, meskipun hanya goresan-goresan kecil. Namun goresan-goresan itu telah menitikkan darah dari kulit mereka. Dalam pada itu, Ki Wiradana masih bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Sementara serigala betina itu pun mampu sekali-sekali membuat Ki Wiradana kebingungan. Selendangnya memang kadang-kadang membelit tangan, namun sekali selendang itu membelit lambung. Ketika serigala betina itu menarik selendangnya, maka Ki Wiradana seolah-olah telah diputar tempa dapat menolak. Kepala Ki Wiradana menjadi pening. Tetapi ia berusaha untuk tetap menyadari apa yang terjadi. Karena itu, maka ia pun masih juga bertempur dengan garangnya. "Ki Wiradana," berkata serigala betina itu, "para pengawalmu telah kehabisan tenaga. Mereka sudah tidak mampu bertempur lagi. Seandainya keempat kawanku ingin membunuhnya, maka mereka akan mati dan tubuhnya terkapar di pasar ini. Kau sadari bahwa kau pun akan dapat mati jika kami menghendaki. Seandainya aku sendiri tidak mampu membunuhmu, maka kawan-kawanku yang telah kehilangan lawan-lawan mereka itu akan mampu membantuku. Mengepungmu dan memperlakukanmu apa saja menurut kehendak kami." "Persetan," geram Ki Wiradana. Tetapi kata-katanya terputus, karena rumbai-rumbai selendang serigala betina yang terbuat dari bandul-bandul timah kecil itu menyambar pipinya. Perasaan sakit yang sangat telah membuat Ki Wiradana itu meloncat surut sambil menyeringai. Namun serigala betina itu memburunya. Katanya, "Menyerahlah. Kaulah yang akan aku bunuh," teriak Ki Wiradana. Tetapi ia sudah bersiaga jika selendang itu menyambar pipinya lagi.
Tetapi perempuan itu tidak mengulangi serangannya. Namun ia masih menjawab. Kesabaran seseorang akan dapat sampai ke batas. Nah, apakah kau memang menunggu? Wiradana tidak menjawab. Tetapi ia meloncat menyerang dengan garangnya. Serigala betina dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu memang menjadi heran. Ternyata bahwa Ki Wiradana adalah seorang yang tidak mengenal putus asa. Ia bertempur sebagai seorang laki-laki, desis Jatiwulung. Ia hanya akan mengakhiri pertempuran jika ia sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Tetapi Sambiwulung tertawa. Jawabnya. Tidak. Aku tidak berpendapat demikian. Jatiwulung mengerutkan keningnya. Namun kemudian di luar dugaan Sambiwulung justru bertanya kepada para pengawal. Apakah benar begitu? Apakah benar bahwa Ki Wiradana bertempur tanpa mengenal menyerah karena ia seorang laki-laki sejati? Para pengawal yang kelelahan itu tidak menjawab. Sementara itu Sambiwulung tertawa semakin keras. Katanya, kalian salah. Ki Wiradana tidak bertempur sebagai seorang laki-laki yang tidak mengenal menyerah. Tetapi ia berbuat demikian justru karena ia merasa ketakutan kepada istrinya. Kepada Warsi. Jika ia kalah dan tidak berhasil menangkap lawannya itu, maka ia akan mengalami perlakuan yang pahit di rumah. Orang yang mendengar keterangan Sambiwulung itu termangu-mangu sejenak. Namun Gandar pun kemudian ikut tertawa pula sambil menyahut. Aku percaya. Aku percaya kepada keterangan itu. Jatiwulung dan Kiai Soka sempat juga tersenyum, sementara para pengawal itu pun merenungi kata-kata Sambiwulung itu. Meskipun nampaknya kata-kata itu dilontarkan begitu saja justru sebagai kelakar, tetapi rasa-rasanya yang dikatakan itu memang mengandung kebenaran. Karena tidak seorang pun di antara para pengawal itu yang menjawab, maka Sambiwulung itu pun mengulangi. Bukankah yang aku katakan itu benar? Di luar sadarnya, para pengawal itu mengangguk-angguk. Nah, kalian mulai jujur menilai keadaan, berkata Sambiwulung. Sekarang mulailah menilai dirimu sendiri. Mulailah menilai keadaan kawan-kawanmu yang dikirim ke Pajang dalam kesatuan pasukan Jipang. Dan nilailah keadaan tanah perdikan ini dalam keseluruhan. Para pengawal itu tidak menyahut. Sementara Sambiwulung berkata lebih lanjut. Jika kalian tidak melihat sesuatu yang memerlukan pembaharuan, maka kalian benar-benar sudah ketinggalan. Nalar budi kalian telah tertutup dan tidak mampu menilai sesuatu yang wajar. Bahwa tanah perdikan Sembojan telah berpaling kepada Jipang ini pun memerlukan penilaian yang khusus. Sementara itu, ada dua Nyi Wiradana di tanah perdikan ini sekarang yang masing-masing melahirkan anak laki-laki dan tentu masing-masing merasa berhak atas kedudukan kepala tanah perdikan ini. Sambiwulung berhenti sejenak, lalu. Kalianlah yang harus menilai. Kalian tentu belum melupakan Nyi Wiradana yang dahulu, yang disebut hilang itu. Susunan pemerintahan pada masa itu dan sikap keibuannya bagi seisi tanah perdikan ini. Sementara itu apakah yang dapat kalian temukan pada Nyi Wiradana yang sekarang? Para pengawal itu tidak menjawab. Tetapi mereka memang sedang merenungi keadaan. Gandarlah yang kemudian berbisik di telinga Sambiwulung. Tahu juga kau apa yang terjadi pada masa itu? Katanya, sahut Sambiwulung sambil tersenyum. Gandar juga tersenyum. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Dalam pada itu, pertempuran antara Ki Wiradana dengan serigala betina itu sudah mencapai puncaknya. Serigala betina telah benar-benar mengerahkan kemampuannya untuk menghentikan perlawanan Ki Wiradana. Ilmu yang disadapnya dari Nyai Soka ternyata memang melampaui kemampuan Ki Wiradana, betapapun Ki Wiradana berusaha untuk menumpahkan segenap kemampuannya. Dengan meningkatkan kecepatannya, maka rumbai-rumbai serigala betina itu menjadi semakin sering menyentuh tubuh Ki Wiradana. Pada pundak, lengan, punggung dan bahkan dadanya. Perasaan sakit telah menyengat-nyengat di seluruh tubuhnya. Bukan saja yang dikenai oleh rumbai-rumbai lawannya, tetapi perasaan sakit itu seakan-akan telah menjalari tubuhnya bersama aliran darahnya. Bukan saja perasaan sakit yang terasa mengganggu Ki Wiradana. Tetapi gangguan yang lain itu datang dari dirinya sendiri. Kelelahan mulai menghambat gerakan-gerakannya. Rasa-rasanya pedangnya menjadi semakin berat dan kakinya pun bagaikan dihisap oleh tanah. Namun akhirnya, Ki Wiradana tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Sekali-sekali ia terhuyung-huyung oleh kelelahan yang tidak dapat diatasinya. Namun perasaan sakitnya pun benar-benar telah menghujam sampai ke tulang sungsum.
Serigala betina yang melihat keadaan Ki Wiradana yang menjadi semakin sulit itu pun kemudian telah menghentakkan kemampuannya untuk mengakhiri pertempuran. Dengan kecepatan yang mengejutkan, serigala betina itu telah menyerang Ki Wiradana dengan selendangnya membelit lambungnya. Kemudian dihentakkannya selendang itu dengan sepenuh kekuatannya, sehingga Ki Wiradana terputar seperti gasing. Demikian besarnya hentakan kekuatan serigala betina itu, sehingga Ki Wiradana tidak mampu menahan diri dari putaran yang cepat dan kuat. Apalagi kekuatan Ki Wiradana telah susut hampir sampai ke dasar. Untuk beberapa saat Ki Wiradana terputar, sehingga ia benar-benar telah kehilangan keseimbangannya. Karena itu, maka sebelum putaran itu berhenti, maka Ki Wiradana telah benar-benar tidak mampu berdiri lagi. Ia pun kemudian telah terbanting jatuh di tanah. Ki Wiradana masih berniat untuk meloncat bangkit. Tetapi ternyata ia pun sekali lagi terhuyung-huyung dan jatuh pula terbaring. Kepalanya bagaikan ikut berputar dan dunia di sekelilingnya pun seolah-olah ikut berputar pula. Ki Wiradana benar-benar merasa pening di samping perasaan sakit yang menyengat-nyengat. Bahkan perutnya pun menjadi mual dan seluruh tenaga dan kemampuannya bagaikan terhisap habis sama sekali. Untuk beberapa saat Ki Wiradana masih terbaring. Setiap ia berusaha untuk bangkit, maka rasa-rasanya kepalanya masih saja berputar seperti gasing. Keempat orang yang menyertai serigala betina itu pun kemudian mendekatinya. Namun Sambiwulung sempat berkata kepada para pengawal. Lihat, apa yang terjadi dengan Ki Wiradana. Mendekatlah. Dan tolonglah. Para pengawal itu termangu-mangu. Namun Sambiwulung itu berkata selanjutnya. Jangan takut. Perempuan itu tidak akan berbuat apa-apa atasmu. Para pengawal itu pun dengan ragu-ragu mendekati Ki Wiradana yang terbaring diam. Sementara itu, serigala betina itu pun berjongkok di sampingnya sambil berkata, Ki Wiradana, bukankah kau sudah tidak berdaya? Bagaimana jika kau yang sudah tidak berdaya ini aku bawa ke rumahku? Gila. Perempuan liar. Kubunuh kau, geram Ki Wiradana yang jantungnya bagaikan meledak. Serigala betina itu tertawa. Katanya, apakah kira-kira Warsi akan mencarimu? Kemarahan yang tidak tertahankan menghentak-hentak dada Ki Wiradana. Namun dengan demikian, ia justru tidak dapat mengucapkan perasaan yang bergejolak di dalam dadanya. Para pengawal yang telah mendekati Ki Wiradana itu menjadi termangu-mangu. Namun serigala betina itu pun kemudian berdiri melangkah menjauh. Baiklah. Tolonglah pemangku jabatan kepala tanah perdikanmu ini. Bawalah ia kembali kepada perempuan jalanan yang telah menjadi istrinya itu. Katakan bahwa Ki Wiradana telah dikalahkan oleh seorang perempuan. Tetapi bukan Iswari. Perempuan itu adalah emban Iswari. Pemomong Iswari yang memiliki kemampuan tidak ada sekuku ireng dibanding dengan kemampuan Iswari. Para pengawal itu pun termangu-mangu. Tidak ada seorang pun yang menyahut, sementara ketiga orang pengawal dari padukuhan itu masih juga berada di antara kawan-kawannya tanpa menimbulkan kecurigaan, karena mereka mampu menyesuaikan diri. Sejenak kemudian, maka Kiai Soka, mewakili kawan-kawannya berkata kepada Ki Wiradana. Sudahlah Ki Wiradana. Kami minta diri. Kami sama sekali tidak ingin menentang kekuasaan di tanah perdikan, selama kekuasaan di tanah perdikan ini tidak menyimpang dari kebenaran. Karena itu, renungkanlah, apakah kau sudah menyimpang dari kebenaran? Kebenaran di dalam lingkungan keluargamu, dan kebenaran tentang hubungan antara tanah perdikan ini dengan Pajang dan Jipang. Ki Wiradana yang tidak berdaya itu hanya dapat mengumpat-umpat saja. Ketika para pengawal mendekatinya dan berusaha menolongnya, Ki Wiradana masih dapat membentak. Jangan sentuh aku. Aku tidak memerlukan pertolongan. Aku tidak apa-apa. Jika perempuan itu tidak pergi, aku akan membunuhnya nanti. Serigala betina itu pun tertawa. Katanya, kau benar-benar sudah kehilangan akal. Setiap orang tahu bahwa aku sudah mengalahkanmu. Tetapi aku masih berbaik hati tidak membunuhmu, sebagaimana aku tidak membunuh Iswari pada saat itu, meskipun alasannya berbeda. Cukup tutup mulutmu, teriak Ki Wiradana. Suara tertawa serigala betina itu bagaikan mengumandang. Namun kemudian katanya, marilah. Kita tinggalkan pemimpin buruk itu. Ia adalah laki-laki pengecut yang tidak ada duanya di tanah perdikan ini. Ia sudah meruntuhkan kebesaran nama ayahnya dan meruntuhkan nilai-nilai yang ada di tanah perdikan ini.
Biarlah pada saatnya ia memikul tanggung jawab. Sekarang, biarlah kita tidak menakut-nakuti orang-orang yang masih tersisa di pasar ini. Kie Soka yang sempat berdiri di samping Ki Wiradana berkata dengan nada lembut. Pikirkanlah anak mas. Kau masih muda. Bayangkan kebesaran Ki Gede pada saat ia memerintahkan tanah perdikan ini. Kenapa kau tidak dapat melakukannya? Bukankah kau anaknya dan sekaligus muridnya? Meskipun anak dan murid yang manja, sehingga ilmu yang kau sadap ternyata baru dasar-dasarnya yang masih sangat dangkal. Sebenarnya aku heran juga bahwa anak dan murid Ki Gede Sembojan sama sekali tidak mampu mengimbangi kemampuan seorang perempuan seperti perempuan gemuk yang mengaku juga penari itu. Juga tidak dapat mengimbangi ilmu warsi yang cantik namun yang telah menjerumuskan kau ke dalam langkah-langkah yang hitam itu. Diam. Diam kau kambing tua, bentak Wiradana. Kiai Soka menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Baiklah. Aku akan diam. Tetapi aku harap para pengawal sempat merenungi peristiwa yang telah terjadi di sini. Persoalannya akan menyangkut hari depan tanah perdikan ini. Ki Wiradana masih akan berteriak. Tetapi tenaganya rasa-rasanya telah terhisap habis oleh perasaan sakit dan letih yang tidak tertahankan lagi. Karena itu, maka suaranya bagaikan terpotong di kerongkongan. Tutup mulutmu. Kiai Soka dan kawan-kawannya kemudian berpaling kepada para pengawal dan berkata. Sudahlah. Kami minta diri. Renungkan apa yang telah terjadi. Sementara kawan-kawanmu menjadi korban pertempuran di Pajang tanpa memberikan arti apa-apa bagi tanah perdikan ini. Kiai Soka tidak menunggu jawaban. Mereka pun kemudian beringsut dan meninggalkan Ki Wiradana yang lemah, namun dadanya bagaikan menyala oleh kemarahan, kekesalan dan kesakitan. Dalam pada itu, ketika orang-orang itu telah pergi, maka sekali lagi para pengawal berusaha untuk menolong Ki Wiradana. Tetapi sekali lagi Wiradana itu membentak. Jangan sentuh aku, kalian dengar. Aku tidak apa-apa. Sudah aku katakan, jika perempuan itu tidak pergi, aku akan membunuhnya. Para pengawal beringsut surut. Sementara itu dengan susah payah Wiradana berusaha untuk bangkit. Dengan menghentakkan sisa kekuatannya, maka Ki Wiradana itu pun berusaha untuk berdiri. Meskipun tertatih-tatih namun ia berhasil juga untuk berdiri di atas kedua kakinya. Sekali-kali nampak mulutnya menyeringai menahan kesakitan yang mencengkam seluruh tubuhnya. Namun kepalanya sudah tidak begitu pening. Langit seakan-akan sudah berhenti berputar. Namun ternyata suara Wiradana sudah menjadi lantang lagi. Kita kejar orang-orang itu. Para pengawal saling berpandangan. Tetapi seakan-akan terngiang di telinga mereka, kata-kata orang-orang yang telah datang kepada mereka sambil bergurau. Ki Wiradana tidak bertempur sebagai orang laki-laki yang tidak mengenal menyerah. Tetapi ia berbuat demikian justru karena ia merasa ketakutan kepada istrinya. Tetapi untuk sejenak para pengawal itu hanya berdiam diri saja. Sementara Ki Wiradana sendiri rasa-rasanya masih belum mampu berdiri dengan tegak. Apalagi ketika ia akan melangkah, maka hampir saja ia jatuh terjerembab. Namun ketika beberapa orang pengawal bersamaan melangkah mendekat untuk membantunya, maka sekali lagi ia membentak. Aku tidak apa-apa? Sebagaimana kalian lihat. Atau mata kalian sudah menjadi buta? Dalam kebingungan, maka seorang pengawal yang lebih tua dari kawan-kawannya akhirnya berkata. Mereka sudah melarikan diri Ki Wiradana. Agaknya mereka menyusup jalan-jalan sempit, sehingga sulit untuk dapat menemukannya. Siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan mengenali jejak? Bukankah dalam penempaan diri kalian mendapat latihan untuk menelusuri jejak? Bersamaan dengan masa pasar bubar seperti ini, sulit sekali untuk mengikuti jejak kaki di jalan-jalan yang memang banyak dilalui orang Ki Wiradana, jawab pengawal itu. Ki Wiradana menjadi terengah-engah. Namun katanya, tetapi bukan karena aku kalah melawan perempuan gila itu. Bukan karena kalah. Tetapi mereka dengan licik telah melarikan diri dari arena pertempuran. Para pengawal tidak menjawab. Tetapi sebenarnya lah mereka tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa mereka memang kalah. Namun hal itu memang menguatkan pendapat orang-orang yang telah meninggalkan mereka itu, bahwa Ki Wiradana benar-benar merasa ketakutan apabila kenyataan ini didengar oleh istrinya. Sejenak kemudian, maka Ki Wiradana dan para pengawalnya itu pun telah berbenah diri. Kepada ketiga orang pengawal yang berasal dari padukuhan itu, Ki Wiradana berpesan. Kumpulkan kawan-kawanmu.
Cari mereka sampai ketemu. Jangan takut. Jika perlu bunyikan isyarat sehingga aku akan datang sendiri untuk menangkap mereka. Ketiga pengawal itu mengangguk bersama-sama. Seorang di antara mereka pun menjawab. Baik Ki Wiradana. Kami akan mencoba melakukannya. Bagus, desis Ki Wiradana. Kalian adalah pengawal tanah perdikan ini. Karena itu, kalian harus menjunjung nama baik tanah perdikan ini dengan mengorbankan apa saja yang dapat kalian korbankan. Ya Ki Wiradana, jawab pengawal itu. Kami akan melakukannya. Ki Wiradana pun kemudian meninggalkan pasar itu dengan jantung yang berdebaran. Bukan saja karena ia ternyata dikalahkan oleh serigala betina lagi, tetapi lebih mendebarkan baginya, bagaimana ia harus menjawab jika Warsi nanti bertanya. Hampir di luar sadarnya tiba-tiba saja ia bergumam. Orang-orang itu memang licik. Mereka tidak berani bertempur beradu dada. Dalam kesempatan yang memungkinkan mereka selalu melarikan diri. Para pengawal termangu-mangu sejenak. Mereka merasakan kepahitan perasaan Ki Wiradana. Namun para pengawal itu merasa tidak dapat berbuat apa-apa. Jika Ki Wiradana saja bagi orang-orang itu tidak lebih sebagai bahan kelakar, maka apa yang dapat mereka lakukan di arena benturan kekerasan? Dalam pada itu, semakin dekat dengan padukuhan induk Ki Wiradana pun menjadi semakin termangu-mangu. Sebenarnya lah di dalam jantungnya bergejolak kegelisahan yang sangat. Apa kata istrinya jika ia mengetahui bahwa Ki Wiradana pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan telah dikalahkan oleh seorang pemomong penari jalanan? Karena kegelisahannya yang hampir meledakkan dadanya itu, tiba-tiba saja ia membentak. Heh, apakah kalian tidak dengar? Orang-orang itu adalah orang-orang yang licik, yang tidak mau bertempur beradu dada. Mereka selalu melarikan diri dalam setiap kesempatan. Heh, kalian dengar? Ya Ki Wiradana, hampir berbareng beberapa orang telah menjawab. Ki Wiradana justru menggeram. Katanya, kalian sadari bahwa aku mengenal kalian seorang demi seorang? Para pengawal itu termangu-mangu. Mereka tidak tahu maksud Ki Wiradana. Namun sementara itu, Ki Wiradana meneruskan. Karena itu, maka jika salah seorang di antara kalian telah memfitnah aku dengan mengatakan yang bukan-bukan tentang peristiwa itu, maka kalian akan tahu akibatnya. Para pengawal itu saling berpandangan. Sementara itu Ki Wiradana berkata, kalian harus mengatakan apa adanya dari peristiwa yang baru saja terjadi. Orang-orang licik itu telah melarikan diri di antara keramaian orang-orang yang berada di pasar, sehingga kita tidak dapat menangkap mereka. Orang-orang seisi pasar menjadi ribut dan berlari-larian tidak menentu. Beberapa di antara para pengawal menarik nafas dalam-dalam. Mereka pun kemudian mengangguk-angguk. Mereka mengerti sepenuhnya apa yang harus mereka katakan di padukuhan induk nanti. Namun sebagian di antara mereka sempat juga bertanya di dalam diri mereka sendiri. Tetapi apakah orang-orang yang melihat perkelahian itu di pasar tidak akan dapat bercerita tentang keadaan yang sebenarnya terjadi? Tetapi mereka pun menjawab sendiri. Persetan. Aku tidak peduli. Seandainya demikian itu baru akan terjadi kemudian. Mungkin Warsi akan mendengarnya, mungkin tidak. Atau mungkin Ki Wiradana sempat menemukan jawabannya. Dengan demikian maka para pengawal itu pun menjadi malas berpikir. Apapun yang akan terjadi, mereka tidak mau bersusah payah merenungkannya. Dengan demikian, maka perjalanan Ki Wiradana itu pun semakin lama menjadi semakin dekat dengan padukuhan induk, sementara kegelisahan di dalam dadanya telah bergejolak semakin menderu. Dalam pada itu, ketiga orang pengawal yang ikut terlibat dalam perkelahian di pasar itu pun kemudian telah menghubungi kawan-kawan mereka. Dengan gairah mereka menceritakan apa yang sudah terjadi. Sambil menunjukkan luka-luka pada tubuhnya mereka berkata, aku juga ikut berkelahi melawan para penabuh gamelan yang berada di pasar itu. Kenapa kau juga dilukainya? Bertanya kawannya. Bukankah mereka tahu bahwa kau sudah menentukan sikap? Aku merasa bahwa yang mereka lakukan terhadap kami bertiga tidak bersungguh-sungguh, berkata salah seorang di antara para pengawal itu. Mereka bermaksud agar Ki Wiradana tidak segera mengetahui apa yang sebenarnya kami lakukan. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Namun sambil tersenyum, seorang di antara mereka berkata, Ki Wiradana akan mengalami satu masa yang sangat sulit. Ia akan memetik hasil tanamannya sendiri. Dan kita semua adalah salah satu korban permainannya yang sesat ini.
Ki Wiradana tidak sedang bermain-main, jawab kawannya. Ki Wiradana justru sedang menjadi permainan. Dan kita terseret pula karena kita adalah pengikutnya. Kawannya merenung sejenak, katanya. Ya. Kau benar. Ki Wiradana memang tidak sedang bermain-main. Ia justru telah terjerat dan menjadi sasaran permainan yang tidak dapat dihindarinya lagi. Tetapi itu bukan berarti bahwa Ki Wiradana tidak bersalah. Ia sebenarnya masih mempunyai pilihan ketika Warsi itu datang kepadanya. Agak berbeda dengan kita. Kita tidak dapat berbuat lain daripada melakukan tugas yang dibebankannya kepada kita. Yang lain menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Baru sekarang kita mendapat kesempatan untuk memilih. Mudah-mudahan pilihan kita tepat. Kawannya mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata. Kita harus bertindak sebaik-baiknya. Apapun yang terjadi atas diri kita, tetapi ini adalah hasil dari pilihan kita sendiri. Bukan sebagaimana yang terjadi atas kawan-kawan kita yang berada di Pajang. Mereka sama sekali tidak memilih untuk melakukan hal seperti yang telah mereka lakukan itu. Apalagi jika kita harus mati. Kematian kita dilandasi dengan keyakinan, sementara kematian kawan-kawan kita adalah sekadar umpan yang tidak banyak memberikan arti apa-apa. Dengan demikian maka para pengawal itu pun bertekad semakin mantap. Apalagi ketika kemudian beberapa orang di antara mereka yang paling berpengaruh telah dipanggil untuk berkumpul dan berbicara tentang langkah-langkah yang akan mereka ambil. Jika tekad kita telah bulat, maka tidak ada lagi yang akan dapat menghambat kita, berkata Iswari. Tekad kita sudah bulat, jawab beberapa orang hampir bersamaan. Jika demikian, maka aku minta kalian tidak lagi merahasiakan diri. Kita harus bersiap. 3 padukuhan akan menyatakan memisahkan diri dari kuasa Ki Wiradana dan siap untuk bertempur jika memang mereka menghendaki, berkata Iswari. Aku sependapat, berkata Ki Bekel dari padukuhan yang terbesar dari ketiga padukuhan yang telah menyatakan berpihak kepada Iswari. Padukuhan yang memiliki beberapa desa yang besar dan kecil, bahkan satu di antaranya adalah sebuah banjar panjang. Aku telah menghimpun bukan saja para pengawal, anak-anak muda dan remaja, tetapi juga semua laki-laki yang masih mampu mengangkat senjata. Agaknya kita tidak perlu menunggu sampai sisa pasukan tanah perdikan yang berada di Pajang kembali. Mungkin kita akan kehilangan waktu, apalagi jika orang-orang Jipang datang bersama mereka. Ternyata bahwa Ki Bekel dari padukuhan yang lain pun tidak berkeberatan. Mereka pun ternyata telah siap pula sebagaimana Ki Bekel di padukuhan terbesar itu. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Jantungnya bagaikan mengembang. Ia berharap bahwa orang-orang yang akan menjadi pengikutnya itu benar-benar meletakkan niatnya atas dasar keyakinan. Meskipun Iswari sendiri kemudian berkata, saudara-saudaraku, jika aku menyatakan niatku untuk melawan kekuatan Kakang Wiradana, sama sekali bukan karena keinginanku untuk memperoleh kekuasaan atas tanah perdikan ini bagiku sendiri. Tetapi karena istri Kakang Wiradana yang muda telah melahirkan anak laki-laki, maka aku akan melakukan apa saja atas hak yang ada pada anakku. Apalagi pertanda kekuasaan tanah perdikan telah berada di tanganku. Bagaimanapun caranya, tetapi ternyata bahwa bandul bertatahkan burung elang itu sekarang ada pada anakku. Ki Bekel dari padukuhan yang terbesar itu pun berkata, apapun yang terjadi, kami berniat ingin mengembalikan keadaan tanah perdikan ini sebagaimana seharusnya. Selain menghapus kekuasaan yang berada di sekitar Ki Wiradana yang sebenarnya bukan orang-orang yang berhak untuk ikut serta mengemban tugas kepemimpinan di tanah perdikan ini, juga tanah perdikan ini harus kembali ke dalam lingkungan keluarga Pajang. Kami memang bermusuhan dengan Jipang. Namun yang terjadi sebaliknya. Justru kami telah berpihak kepada Jipang untuk melawan Pajang. Hal ini terjadi karena kuasa Wiradana sudah haus oleh kewibawaan orang-orang di sekitarnya. Terutama perempuan iblis itu, desis Ki Bekel yang lain. Kita rebut tanah perdikan ini kembali. Terima kasih, berkata Iswari. Sejak hari ini kita akan bersiaga. Kita harus menyiapkan tanda-tanda bahaya dan isyarat. Beberapa orang terpenting di antara kita akan siap dengan kuda, sehingga jika terdengar isyarat tertentu, maka dengan cepat, kita akan mencapai tujuan. Para bekal itu pun kemudian telah bersepakat untuk menentukan bunyi-bunyi isyarat yang berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di tanah perdikan Sembojan. Dengan demikian maka jika terdengar isyarat, maka orang-orang yang berpihak kepada Iswari akan segera dapat mengetahui,
Siapakah yang membunyikannya? Sementara itu, di rumah Ki Wiradana, pemangku jabatan kepala tanah perdikan itu sedang duduk sambil menundukkan kepalanya. Warsi, istrinya berjalan hilir mudik di depannya. Sementara itu orang yang mengaku pedagang permata itu duduk pula beberapa langkah daripadanya di samping tukang gendang yang pernah diakui sebagai ayah Warsi. Jadi kau mencoba berbohong ya, bentak istrinya. Tadi siang aku mempercayaimu. Tetapi ternyata aku telah mendengar cerita yang lain. Orang-orang itu sama sekali tidak melarikan diri sebagaimana kau katakan. Tetapi kau dan para pengawal telah mereka kalahkan. Siapa yang mengatakannya? Desis Ki Wiradana. Oh, jadi kau akan berusaha untuk membela diri? Jika aku sebut nama salah seorang pengawal yang ikut bersamamu, maka kau akan mencekik anak itu, geram Nyi Wiradana. Tetapi memang bukan pengawalmu yang mengatakannya. Mereka semua sudah kau pesan untuk berbohong. Tetapi seisi pasar melihat bahwa kau telah dikalahkan oleh seorang perempuan. Dan perempuan itu ternyata bukan istrimu yang kau sembunyikan itu. Yang kau katakan telah tidak ada lagi, tetapi yang ternyata kau simpan di tempat yang tidak aku ketahui. Ki Wiradana memang tidak dapat membantah bahwa ia telah dikalahkan. Tetapi ia ingin menjelaskan tentang istrinya yang hilang dan ternyata telah muncul kembali itu. Aku tidak menyembunyikannya, berkata Ki Wiradana. Yang aku katakan kepadamu sebenarnya lah telah aku lakukan. Perempuan yang bertempur melawan aku di pasar itulah yang telah berkhianat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Oh, Nyi Wiradana itu justru bertolak pinggang di hadapannya. Jadi kau benar-benar dikalahkan oleh perempuan itu. Bukan sekadar satu pertunjukan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pemangku jabatan kepala tanah perdikan. Ki Wiradana tidak dapat menjawab. Karena itu, maka ia pun telah berdiam diri sambil menundukkan kepalanya. Sementara itu, kata-kata Warsi mengalir seperti derap kaki sepasang kuda yang berpacu. Tidak ada saat-saat untuk dapat memotong, menyela apalagi menjawab. Bahkan sekali-kali ayah Warsi itu pun ikut pula mengumpati menantunya yang dianggapnya sangat dungu. Aku kira anak Ki Gede yang telah mampu membunuh Kalamerta itu memiliki sedikit ketajaman nalar dan kemampuan dasar olah kanuragan, berkata Ki Saudagar. Ternyata ia tidak lebih dari kanak-kanak yang masih harus bergantung kepada kehangatan pelukan ibunya. Ki Saudagar itu berhenti sejenak, lalu. Warsi adalah istrimu. Bukan ibumu. Kau harus melindunginya, bukan ia harus melindungimu. Ki Wiradana sama sekali tidak dapat menjawab. Sekali-kali terdengar tarikan nafasnya. Namun kemudian kepalanya telah tertunduk lagi. Dengan perasaan yang hancur ia harus mendengarkan umpatan-umpatan, cacimaki dan ejekan-ejekan yang menyakitkan hati. Namun kepahitan itu harus ditelannya dengan penyesalan di dalam hatinya. Kita harus menebus penghinaan ini, berkata Warsi. Kemudian jika Kakang mau mengatakan apa yang sebenarnya, mungkin aku sempat memburunya, mencarinya dan kemudian menyeret perempuan itu di belakang kaki kudaku. Ya, jawab Ki Saudagar. Tetapi kemana kita harus mencari perempuan iblis itu? Apalagi penari yang mirip dan yang barangkali memang perempuan yang bernama Iswari itu sekarang. Pada suatu saat Kakang Wiradana harus mengatakan. Di mana istrinya itu disembunyikan, geram Warsi. Aku tidak menyembunyikan, sahut Ki Wiradana. Aku bersumpah. Apapun yang kau katakan. Warsi menjawab dengan nada tinggi. Sekarang kita bersiap. Kita akan mengelilingi tanah perdikan ini sesudah senja. Biasanya rombongan penari jalanan itu kabar pada saat-saat sesudah senja jika mereka akan melakukan pertunjukan pada malam hari. Ki Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Namun istrinya telah membentaknya. Cepat, siapkan pasukan. Kenapa kau masih merenung saja? Wiradana itu pun kemudian bangkit dan berjalan keluar. Namun demikian ia berada di luar pintu, maka ia pun telah mengangkat wajahnya. Dengan garang Ki Wiradana pun memanggil pemimpin pengawal yang bertugas. Dengan lantang ia berkata, siapkan pasukan pengawal yang kuat. Kita akan mengelilingi tanah perdikan untuk mencari langsung orang-orang yang telah mengacaukan tanah perdikan ini. Ternyata kita tidak dapat lagi mempercayai para pengawal di padukuhan yang hanya dapat bermanja-manja saja. Mungkin kita akan bertempur karena kita tahu, ada di antara mereka yang memiliki kemampuan yang cukup. Pemimpin pengawal itu mengangguk hormat. Katanya, baiklah Ki Wiradana.
Siapa saja yang akan pergi selain para pengawal, agar disiapkan kuda bagi mereka? Aku, bentak Ki Wiradana. Sendiri, bertanya pengawal itu pula. Ki Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Tidak. Aku akan pergi dengan Warsi, Ki Saudagar dan ayah Warsi. Pengawal itu mengangguk-angguk. Kemudian katanya. Aku akan menyiapkan 4 ekor kuda. Bukankah kita akan berkuda? Ya. Kita akan pergi setelah senja, berkata Ki Wiradana. Dengan cepat pemimpin pengawal itu pun kemudian memerintahkan menyiapkan 4 ekor kuda di samping kuda para pengawal sendiri. Pemimpin pengawal itu sudah tahu apa yang sudah terjadi dengan Ki Wiradana di pasar. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk tidak terulang lagi, sehingga dengan demikian maka pemimpin pengawal itu telah menyiapkan pengawal yang kuat. Ketika senja turun, maka semuanya telah siap. Warsi pun telah siap pula. Meskipun di mata para pengawal Ki Wiradana lah yang akan memimpin sekelompok pasukan Tanah Perdikan Sembojan itu, namun sebenarnya bahwa Ki Wiradana berada di bawah pengaruh istrinya. Sejenak kemudian, ketika semuanya sudah siap, maka sekelompok orang berkuda telah meninggalkan rumah kepala Tanah Perdikan Sembojan untuk menemukan para pengamen yang telah menghina pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan itu. Derap kaki kuda mereka telah menggetarkan jantung orang-orang yang tinggal di pinggir jalan keluar dari Tanah Perdikan itu, karena beberapa orang di antara mereka mengetahui bahwa sekelompok pengawal yang dipimpin oleh Ki Wiradana sendiri akan mencari dan menangkap para pengamen yang mempunyai seorang penari yang mirip sekali dengan Nyi Wiradana yang terdahulu. Orang-orang padukuhan induk belum pernah melihat kelompok pengamen itu, karena kelompok pengamen itu tidak sampai ke padukuhan induk. Tetapi dari kawan-kawan mereka atau saudara-saudara mereka yang tinggal di padukuhan-padukuhan lain yang terutama terletak di daerah pinggir Tanah Perdikan mereka telah mendengar, bahwa penari itu bukan saja mirip, tetapi memang Nyi Wiradana sendiri. Karena itu ada semacam kecemasan bahwa sekelompok pengawal yang kuat itu akan dapat menemukan kelompok pengamen itu dan kemudian menangkapnya. Istri pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan itu tentu akan memperlakukan Nyi Wiradana dengan kasar dan semena-mena bahkan mungkin akan melampaui batas-batas kewajaran. Bukan hanya karena penari itu adalah istri Ki Wiradana pula, tetapi justru karena Nyi Wiradana itu telah dianggapnya membuat Tanah Perdikan ini tidak tenang. Namun orang-orang itu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya merenung dan berangan-angan, yang dapat mereka lakukan tidak lebih dari berdoa, agar tidak terjadi sesuatu atas Nyi Wiradana itu. Sementara itu, maka kuda-kuda pun telah berderap. Ki Wiradana bersama istrinya, Ki Saudagar dan pengendang itu pun telah melintasi bulak-bulak panjang diiringi oleh sekelompok pengawal yang kuat. Sasaran pertama adalah pasar yang tentu telah menjadi sepi. Mungkin pengamen itu telah kabar di dekat pasar, di tempat yang cukup lapang. Tetapi ketika iring-iringan orang berkuda itu telah melewati sebuah simpang 4 dan memasuki jalan menuju ke sebuah padukuhan, maka Ki Wiradana yang berkuda di paling depan terkejut. Dengan isyarat ia pun telah menghentikan iring-iringan itu. Ternyata di tengah-tengah jalan telah dipasang patok yang rapat dan rintangan yang melintang, menutup jalan. Siapa yang berbuat gila ini? Warsi mulai berteriak. Ki Wiradana pun kemudian melompat turun. Ketika ia berusaha mengguncang patok-patok itu ternyata bahwa patok itu telah dipasang dengan kuatnya. Bukan sekadar tangan-tangan jahil yang bermain-main dengan tanpa menghiraukan akibatnya. Tetapi patok-patok itu benar-benar telah dipasang. Ki Wiradana itu pun kemudian dengan lantang memerintahkan kepada para pengawal untuk turun dan membongkar patok-patok itu. Namun Nyai Wiradana berkata, "Biarlah. Kita akan melihat, apakah ada juga patok-patok semacam ini di tempat lain. Jika kita menemukannya juga, maka kita harus menanggapinya dengan sungguh-sungguh." Ki Wiradana justru termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun kembali meloncat ke punggung kudanya ketika Warsi berkata, "Marilah. Kita melihat di jalan yang lain." Iring-iringan itu pun kemudian berbalik dan mengambil jalan yang lain yang menuju ke pasar itu pula, meskipun agak melingkar. Tetapi ternyata perjalanan mereka telah terhambat pula. Di jalan itu pun telah terdapat patok-patok yang kuat sehingga iring-iringan itu tidak dapat meneruskan perjalanan. "Ini tentu perbuatan yang sudah direncanakan dan diperhitungkan," berkata Warsi. "Aku tidak percaya bahwa yang melakukan hal ini hanya para pengiring dari penari yang menjadi sangat terkenal di Tanah Perdikan ini.
Meskipun demikian, kita akan melihat, apakah yang telah terjadi di jalan-jalan yang lain. Lewat senja sampai malam menjadi sangat pekat, maka iring-iringan itu telah menempuh perjalanan beberapa jalur jalan. Ternyata jalan-jalan itu memang sudah ditutup dengan patok-patok yang kuat dan rapat. Bahkan beberapa batang pohon munggur yang tumbuh di pinggir jalan telah ditebang dan cabang-cabang serta ranting-rantingnya telah dipergunakan untuk membuat patok-patok yang menutup jalan. Siapa yang telah menjadi gila seperti ini? Geram Ki Wiradana. Yang menjawab adalah Warsi, meskipun ia masih mengekang diri dan mengucapkannya sangat perlahan. Ini pertanda bahwa kewibawaanmu telah pudar sama sekali. Ki Wiradana tidak menjawab. Sementara Warsi berkata, kita harus berbuat sesuatu. Kita bongkar saja patok-patok ini, berkata Ki Wiradana. Tidak ada gunanya. Persoalan ini harus kita tanggapi dan kita selesaikan sampai tuntas. Bukan sekadar membongkar patok-patok ini. Kita tahu bahwa patok-patok ini terpasang di jalan menuju ke Tanah Perdikan bagian barat. Ada beberapa padukuhan yang dengan demikian telah tertutup karenanya, berkata Ki Saudagar. Marilah kita kembali, berkata Warsi. Kita akan berbicara dengan para pemimpin pengawal. Kita ternyata dihadapkan kepada persoalan yang bersungguh-sungguh. Bukan sekadar sekelompok pengaman saja. Dengan demikian, maka iring-iringan itu pun telah kembali ke padukuhan induk. Namun malam itu juga Ki Wiradana telah memerintahkan para pengawal untuk memanggil para pemimpin pengawal, terutama yang berada di barak-barak, yang sedang menempa diri dalam latihan-latihan yang berat. Mereka adalah kekuatan yang akan dapat diandalkan. Namun ternyata mereka telah mendapat laporan yang sangat mengejutkan. Sekelompok di antara para pengawal yang berada di dalam barak, yang terdiri dari anak-anak muda dan para pengawal dari beberapa padukuhan telah meninggalkan barak. Ini adalah laporan yang paling gila yang pernah aku dengar, teriak Ki Wiradana yang bukan saja marah, tetapi ia juga merasa cemas menghadapi sikap istrinya. Apakah pemimpin kelompok itu tidak dapat mencegah mereka? Pengawal yang menyampaikan laporan itu menjawab. Kami menemukan pemimpin kelompok dan pelatih dari kelompok-kelompok yang melarikan diri itu pingsan dan terluka pada tubuh mereka. Agaknya mereka telah berusaha untuk mencegah, tetapi justru mereka menjadi korban. Panggil mereka kemari, bentak Ki Wiradana. Mereka berada dalam keadaan yang sangat lemah. Tetapi baiklah kami akan membawa mereka kemari, jawab pengawal itu. Laporan itu ternyata benar-benar telah menggoncangkan perasaan Ki Wiradana dan kekuasaan yang sebenarnya yang memerintah Tanah Perdikan itu sendiri. Tentu bukan satu kebetulan bahwa pada saat-saat jalan dipatok dan menutup beberapa padukuhan tertentu, maka anak-anak yang berada di barak, yang juga berasal dari padukuhan yang sama, telah melarikan diri, geram Warsi. Ki Wiradana mengangguk. Jawabnya. Ya. Kita menyadari. Kita harus bertindak cepat. Sebelum mereka sempat menyusun kekuatan dengan sebaik-baiknya, kita harus menghancurkannya, berkata Ki Saudagar. Kita tidak boleh tergesa-gesa ayah, berkata Warsi yang menanggapi peristiwa itu dengan sungguh-sungguh. Mereka bukan orang-orang dungu seperti Kakang Wiradana. Ternyata para pengiring dari penari yang cantik itu memiliki kemampuan yang tinggi. Mereka masih sempat berkelakar ketika mereka harus melawan 2-3 orang pengawal sekaligus. Sementara itu, perempuan yang menyatakan diri pemomong dari penari yang cantik itu dengan mudah dapat mengalahkan pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan ini. Ayah Warsi mengangguk-angguk. Lalu katanya, jadi bagaimana menurut pertimbanganmu? Kita jangan terjebak pada langkah-langkah yang tidak diperhitungkan, jawab Warsi. Kita bukan anak-anak ingusan dalam putaran kekuatan. Karena itu, maka kita harus memperhitungkan setiap langkah yang akan kita ambil. Ki Saudagar itu mengangguk-angguk. Jawabnya. Aku sependapat Warsi, segala sesuatunya memang terserah kepadamu. Kita harus tahu pasti, berapa orang pengawal yang ada di padukuhan-padukuhan yang telah memberontak itu. Berapa pula yang lari dari barak-barak. Sementara itu, berapa kekuatan yang ada pada kita, berkata Warsi. Ki Saudagar mengangguk-angguk. Ternyata dalam keadaan yang sulit itu Warsi tidak kehilangan akal. Ia masih sempat berpikir jernih untuk mengatasi kemelut yang terjadi itu. Namun pada itu, dalam keheningan malam yang mencekam sesaat, telah terdengar derap kaki kuda berpacu memasuki regol halaman rumah kepala Tanah Perdikan Sembojan. Siapa? Bertanya Warsi. Kenapa para penjaga membiarkan mereka memasuki halaman?
Ki Wiradana termangu-mangu sejenak. Namun ketika terdengar pintu diketuk orang, ia bangkit dan berjalan menuju ke pintu. "Siapa?" bertanya Ki Wiradana. "Aku Ngger." "Randu Keling," terdengar jawaban dari luar. "Kakek." Warsi hampir memekik ketika ia mendengar nama kakeknya. Dalam keadaan yang sulit itu rasa-rasanya ia telah mendapatkan satu titik cerah dengan kehadiran kakeknya itu. Ketika Ki Wiradana membuka pintu, maka yang melangkah masuk kemudian adalah benar Ki Randu Keling dan seorang yang sambil tersenyum berkata, "Selamat malam semuanya." "Oh, Ki Rangga," wajah Warsi menjadi semakin cerah. "Marilah. Silakan." Keduanya pun kemudian dipersilakan duduk pula di atas sebuah amben bambu yang besar, sementara Ki Wiradana telah menutup pintu kembali. "Kedatangan kalian tepat pada waktunya," berkata Warsi. "Kenapa?" bertanya Ki Rangga. "Kami memang mengharap kakek dan Ki Rangga datang," jawab Warsi dengan nada berat. "Aku memerlukan kawan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang timbul." "Bukankah di sini ada Ki Wiradana?" bertanya Ki Rangga. "Aku tidak dapat berbincang dengan orang dungu itu," sahut Warsi. "Warsi," potong kakeknya. "Bukankah Ki Wiradana itu suamimu? Siapapun orang itu, dalam keadaan apapun, kau telah memilihnya untuk kau jadikan suamimu. Karena itu, kau harus bersikap sebagai seorang istri." "Aku sudah mencoba kakek," jawab Warsi. "Tetapi ternyata Kakang Wiradana itu kelewat dungu. Aku tidak menduga sama sekali, bahwa ia tidak memiliki apapun juga sebagaimana yang dimiliki oleh Ki Gede Sembojan dahulu." "Sudahlah," jawab Ki Randu Keling. "Tetapi agaknya kalian memang sedang membicarakan sesuatu yang penting, sehingga malam-malam begini kalian masih juga duduk berbincang." "Ya kakek," jawab Warsi. "Memang penting sekali. Soalnya menyangkut hidup dan mati tanah perdikan ini." Ki Randu Keling mengerutkan keningnya. Ia pun kemudian berpaling kepada Ki Rangga sambil berkata, "Persoalan telah timbul di mana-mana." Ki Rangga mengangguk-angguk, desisnya. Tetapi Nyi Wiradana belum mengatakan persoalan apa yang timbul di tanah perdikan ini. Ki Randu Keling termangu-mangu sejenak. Katanya, "Baiklah, katakanlah Warsi. Apa yang telah dibicarakan dengan sungguh-sungguh oleh para pemimpin di tanah perdikan ini?" "Di tanah perdikan ini telah terjadi pemberontakan kakek," jawab Warsi langsung pada persoalannya. "Pemberontakan?" bertanya kakeknya. "Ya kakek. Beberapa padukuhan telah menutup diri dengan membuat batas pada jalan-jalan yang menuju ke padukuhan itu," jawab Warsi. "Oh," Ki Randu Keling dan Ki Rangga mengangguk-angguk. "Itulah sebabnya kami menjadi agak bingung. Kami memang harus melingkar mencari jalan atau turun dari kuda dan menuntun kuda-kuda kami melintasi tanah persawahan. Baru sekarang kami menjadi jelas bahwa padukuhan-padukuhan itu telah memberontak. Ya. Beberapa kelompok pengawal di barak telah melarikan diri. Mereka adalah pengawal dari padukuhan-padukuhan yang memberontak itu," berkata Warsi lebih lanjut. Ki Randu Keling menjadi berdebar-debar sebagaimana juga Ki Rangga Gupita. Dengan suara dalam Ki Rangga berkata, "Tetapi orang-orang padukuhan itu tidak berbuat apa-apa. Mungkin ada juga orang yang melihat kami turun ke sawah sambil menuntun kuda, bahkan menginjak-injak tanaman. Tetapi tidak seorang pun yang menegur kami. Mungkin mereka masih berusaha menahan diri, atau mereka tidak tahu siapakah kakek sebenarnya. Atau mereka mengenal Ki Rangga sebagai salah seorang perwira dari Jipang sehingga mereka masih membatasi diri agar Jipang tidak ikut campur dalam hal ini," jawab Warsi. Ki Randu Keling mengangguk-angguk. Katanya, "Ternyata persoalannya menjadi gawat. Jika para pengawal telah meninggalkan baraknya, maka pemberontakan itu tentu sudah diatur dengan baik." "Tentu kakek," jawab Warsi. "Tentu penari yang cantik itulah yang mengatur segalanya." "Penari yang mana maksudmu?" bertanya Ki Randu Keling. "Istri Kakang Wiradana. Semua orang sekarang sudah meyakini bahwa perempuan itu memang Nyi Wiradana. Ternyata ia masih mempunyai pengaruh di tanah perdikan ini, sehingga beberapa padukuhan telah berhasil dibujuknya untuk memberontak," jawab Warsi. Ki Randu Keling jadi termangu-mangu. Dengan nada datar ia berkata kepada Ki Rangga, "Apakah dengan keadaan seperti ini kita akan dapat memenuhi maksud kedatangan kita di tanah perdikan ini?" Bersambung ke episode 39. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.